Oke, selamat siang semuanya. Semoga masih nggak ngantuk. Oke, sesi kali ini yang saya sampaikan lebih ke seputar teknis ya di sistemnya, Simbel Mawa Kemdikbud CID yang biasanya kita pakai ya, yang biasanya kita pakai untuk penerimaan proposal. Ini nanti tadi sudah banyak dijelaskan ya tentang bagaimana materi-materi tiap-tiap skema, terus kemudian tentang regulasinya, surat-suratnya apa yang harus diupload, kemudian apa saja yang harus disiapkan, termasuk tadi ada problem juga terkait mahasiswa ya atau data yang belum tersinkron. Jadi nanti coba saya sedikit bantu tambahan jawab. Mungkin jawabannya juga tidak menyelesaikan, tapi sebagai informasi ke Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang ada mahasiswa juga di sini, sebagai informasi seperti apa kondisinya jika menghadapi kasus yang sama. Oke, saya minta izin share. Apakah saya bisa share, Mas Febri Sare Seceren? Oke, share screen. Ini memulainya. Oke. Sosialisasi ya, ini depan halaman depannya. Oke, ini adalah peran aktor atau paling gampang itu adalah peran user ya, peran user yang ada di Simbel Mawa. Artinya peran user itu ya yang login di Simbel Mawa, siapa saja. Di sana ada 4 tipe atau role atau aktor yang perlu login di Simbel Mawa sebagai pelaksanaan PKM 2022. Pertama, pimpinan perguruan tinggi. Ini yang mana diawali dari pengajuan akun PT ya, akun PT yang nanti sebagai akun operator, di mana itu nanti dapat 2 akun, yang satunya akun pimpinan perguruan tinggi, satunya akun operator. Nah, yang pimpinan perguruan tinggi ini aktivitasnya itu memvalidasi proposal. Memvalidasi itu semacam gantinya tanda tangan, meskipun juga ada yang masih menggunakan tanda tangan ya di kampusnya itu masing-masing. Jadi ini untuk memvalidasi bahwa memang proposal yang telah diupload itu telah sepengetahuan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan tentunya. Nah, makanya di sini validasi satu proposal di awal saja. Kalau tahun sebelumnya itu pimpinan perguruan tinggi berkali-kali memvalidasi dari proposal, kemudian pendanaan, pendanaan apa? Monef ya, PKP 2, lalu di laporan akhir hampir setiap kegiatan yang itu upload itu validasi proposal. Nah, untuk tahun ini itu satu kali saja di awal, yaitu pada waktu proposal. Nanti berikutnya begitu sudah divalidasi proposal, maka tidak perlu lagi, hanya validasi oleh dosen pembimbing. Oke, yang kedua dosen. Ini harusnya operator dulu ya. Dosen selain memproses pembimbingan seperti biasa, tambahan memvalidasi menyetujui pada logbook kegiatan untuk kegiatan MPKM dan penggunaan dana. Nah, ini kalau di sini ada Bapak Ibu dosen yang sudah biasa, harusnya sudah biasa ya. Ini kan kita sudah bertahun-tahun PKM, jadi mestinya ada dosen yang pembimbing di sini. Dan kalau yang baru, jadi nanti Bapak Ibu dosen itu perlu melakukan validasi pada tiap kegiatan yang dientrikan oleh mahasiswa. Ini sistemnya sedang kita siapkan, jadi nanti pada waktu si mahasiswa yang proposal mendapatkan pendanaan ya, untuk yang pendanaan, itu akan melakukan kegiatannya itu dientrikan ke sistem di Simbel Mawa, yang mana nanti itu perlu divalidasi karena di sana diupload bukti-bukti penggunaan dananya.
Nah, maka penggunaan dana itu diupload di Simbel Mawar dan itu divalidasi sebagai bahwa itu bukti telah mengetahui si dosen pembimbing. Itu tugasnya dosen. Ya, selain pembimbingan yang di lapangan langsung secara langsung ya. Lalu yang ketiga ada operator. Ini tugasnya mengusulkan proposal. Nah, di dalamnya ada user dosen dan mahasiswa pengusul dan upload berita acara. Sebenarnya nggak hanya ini saja. Jadi terkait tentang sinkronisasi juga bisa dilakukan. Andai kata ada data yang belum disinkronisasi, itu ada nanti di menu data pendukung itu operator BT bisa mensinkronisasikan. Tetapi dengan catatan sudah masuk ke operator PT ya. Tadi pertanyaannya itu kan kalau yang belum dapat akun. Nah, itu beda lagi. Jadi harus mengajukan akun. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana cara mengajukan akun perguruan tinggi dan operatornya tersebut. Lalu upload berita acara. Nah, selain upload berita acara, itu operator PT juga mengupload surat kesediaan PT ya tentang pendanaan. Itu nanti ada update-nya. Untuk upload itu ada 3 file ya kurang lebih. Yang berita acara itu yang pendanaan, untuk PKM yang bidang pendanaan sama insentif, sama satu lagi surat kesediaan ya pendanaan. Nah, jadi ada 3 yang harus di-upload oleh operator. Setelah itu operator ini juga melakukan ya ini mengusulkan proposal, maksudnya adalah mengentrikan ya judul-judul sama nama ketua kelompoknya di sana, dan itu untuk diberikan ke mahasiswa yang akan mengajukan PKM ya sesuai setelah seleksi internal ya. Jadi bukan dibuatkan semua terus diisi, enggak, karena di sistem Simbel Mawa itu terkunci pada kuota. Nah, jadi kuotanya berapa ya sudah dikunci di sana, sehingga tidak akan bisa operator itu menginput usulan lebih dari kuota yang disediakan. Nah, untuk terkait kuotanya, operator PT juga sudah bisa melihat masing-masing dengan cara login di Simbel Mawar. Nanti di halaman pertama itu kelihatan PT itu dapat kuota berapa, masuk klaster berapa, itu kelihatan semua. Berikutnya akun mahasiswa. Nah, akun mahasiswa ini ya melengkapi proposalnya, kelompoknya siapa saja, kemudian misalnya ada judulnya ada kekeliruan ketika operator ngentri, nah itu bisa memperbaiki, lalu keterangan di dalamnya, misalnya pendanaannya yang dibutuhkan berapa, lalu sampai pada berkas proposalnya atau file proposalnya itu sampai diupload untuk masa proposal ini. Jadi mahasiswa akan melengkapi datanya. Nah, biasanya memang untuk operator PT yang sebelumnya telah mengawal PKM biasanya akan paham juga bagaimana cara melengkapi identitas proposal di Simbel Mawa. Selain kita akan menerbitkan bagaimana panduan cara mengisinya. Ini tampilan di operator PT ya, otomatis login. Ini masuk ke sini itu gampang ya, lewat Simbel Mawa Kemdikbud, nanti di pojok kanan atas ada login SIM, itu nanti tampilannya seperti ini. Nah, login sesuai akun operator PT. Nah, seperti ini tampilannya. Ini salah satu capture ya, yang salah satu perguruan tinggi tahun pelaksanaan. Nah, ini kalau tahun pelaksanaannya ini diganti-ganti akan kelihatan historisnya kuotanya pada tahun-tahun sebelumnya itu berapa saja, apakah ada penurunan atau kenaikan, termasuk dengan informasi klasternya beserta berita acaranya. Lalu di bawahnya ini ada informasi jumlahnya ya, jumlahnya yang sudah masuk berapa saja, termasuk yang sudah divalidasi, validasi pimpinan, yang sudah melengkapi isiannya, yang sudah mengupload ini. Kalau dia kalau mahasiswa ya itu sudah melengkapi, nanti di sini jumlahnya atau angka-angkanya akan muncul di bawah.
Nah, di sini saya terangkan satu-satu, coba ya. Di sini beranda ini halaman depan ini, terus usulan baru ini tempat nanti mengentrikan usulan proposal ya, di usulan baru. Lalu ada usulan didanai, ya nanti kalau sudah didanai nanti akan masuk sini. Nah, bisa dilihat di sini, nanti diklik itu tahun-tahun sebelumnya yang sudah didanai akan kelihatan. Nah, lalu pada menu PIMNAS. PIMNAS berarti yang lolos di PIMNAS ya. Di tahun-tahun sebelumnya yang lolos itu bisa dilihat di sini. Lalu ada data pendukung ya. Data pendukung ini ada data referensi, data dosennya, data mahasiswanya. Ini kalau belum disinkron ada dosen NIDN, dosen yang belum tersinkron bisa disinkronisasi lewat sini dengan cara memasukkan NIDN-nya. Di sini ada usulan reviewer ini tahun lalu ya, tahun lalu kalau ada tahun sebelumnya ini sepertinya ini tahun sebelumnya kalau ada program itu mengajukan untuk diusulkan menjadi reviewer di menu ini. Lalu pesan ini sebenarnya komunikasi dengan admin kita ya, dengan Mas Febri, Mbak Vita, cuman sepertinya akan lebih cepat via WA atau yang link yang sudah disebar. Jadi komunikasi di via WA atau yang di grup Telegram ya akan lebih efektif karena bisa dibaca. Kalaupun nanti takut atau malu bertanya ya bisa scroll-scroll di atas, mungkin topik yang sama sudah pernah ditanyakan. Jadi di grup itu akan lebih cepat gitu. Tampilan berikutnya, nah ini pembagian klasternya, ini sepertinya sudah dijelaskan ya, PKL 8 bidang, itu ada 5 klaster, AI juga, GFT juga. Tahun ini memang ada penurunan ya, penurunan jumlah klaster, kalau tahun sebelumnya itu bisa sampai 700 ya, untuk yang klaster 1 ini turun, masalah ada pendanaannya memang terbatas di tahun ini. Nah, ini yang tadi ya, ini bisa diakses sesuai setelah login di Simbel Mawa. Di akun operator itu akan kelihatan kuotanya. Nah, ketika mengusulkan baru, nah yang tadi ya di menu usulan baru sebelah kiri ini ada identitas usulan. Nah, ini agar bisa mengusulkan ini dipilih dulu ya skemanya, tahun berapa, skema apa. Nah, ini nanti dipilih di sebelah pencarian ini, di sini nanti akan muncul tombol ya, tombol tambah data untuk judul isian yang baru, identitas isian baru di sini. Nah, seperti ini ya, ini dipilih sesuai dengan PKM yang akan skema yang akan diusulkan. Nah, ini muncul ini data baru. Ketika dipilih data baru akan muncul lembar isian ya. Siapa ketuanya, judulnya apa, kemudian skemanya apa yang tadi sudah dipilih, lalu dosen pendampingnya siapa. Oke, di sini ada program studi sama NIM. Ini terkoneksi dengan data PD Dikti. Ya, kita aturannya untuk ikut di PKM wajib hukumnya itu data terdaftar PD Dikti. Loh, tadi juga ada pertanyaan, bagaimana kalau belum ada Pak datanya? Ya, itu harus diadakan dulu, artinya diurusi dulu data PD Diktinya sampai muncul. Nah, tetapi ada kemungkinan begini, di PD Dikti sudah ada, di Simbel Mawa belum ada. Misalnya ketika dicek di halaman PD Dikti atau Forlab ya, Forlab itu ada, nah maka boleh lapor ke kita atau disinkronisasi sendiri, itu nanti akan muncul secara otomatis. Nah, biasanya teman-teman itu NIM-nya atau NPM-nya itu kadang ya, ini tidak semua perguruan tinggi, ada yang tidak sama antara yang di kampus sama yang dilaporkan. Nah, ini mana yang dipakai? Yang dipakai yang dilaporkan, karena kami dari Kemdikbud itu menggunakan data yang dilaporkan itu. Misalnya NIM-nya itu ada unsur garis miringnya. Nah, ternyata yang dilaporkan tidak ada garis miringnya. Nah, berarti yang dipakai ya yang dilaporkan itu.
gitu. Jadi pokoknya yang dilaporkan itu yang dipakai. Nah, terus di sini ada ketika dicek itu nanti secara otomatis ada nama sama tahun masuknya ya. Setelah itu dipilih, lalu ke judul ya, judul sama skema. Ntar ini oke. Judulnya diisi di sini ya, judul proposalnya kepencet. Judulnya yang apa ya? Judul PKM-nya. Di sini judul proposalnya. Lalu berikutnya di dosen pendamping. Ya, dosen pendampingnya sama juga adalah dosen pendamping yang terdaftar di BD Dikti. Kalau belum terdaftar ya enggak bisa. Jadi semua data yang terdaftar di BD Dikti yang hanya bisa mengikuti program PKM. Nah, ini setelah dicari nanti ketemu nama dosen, program studinya, informasi nomor HP sama email. Nah, emailnya nanti ini kalau tidak sesuai disesuaikan, yang mana loginnya nanti di apa? Login username sama passwordnya nanti dikirim ke email tersebut. Lalu di klik simpan kalau sudah selesai. Oh, ini dijabarkan ya tadi masing-masing. Nah, ini kalau diisi. Nah, ini kalau ada spasinya, misalnya ada kelewat gitu, tengahnya ada spasinya ya enggak bisa. Jadi harus sama persis sesuai yang ada di BD Dikti. Nah, ini contohnya ya, mahasiswa terdaftar. Penambahan usulan baru memungkinkan. Oke, ini bisa ini contohnya. Nah, ini kalau sudah diisi semua, contohnya dan nomor HP-nya, emailnya, username sama password. Nah, ini yang sebelah kanan ini bisa di-copy ya, bisa di-copy atau difotokan misalnya dari operator, bisa langsung dikirim ke dosen yang bersangkutan. Jadi di operator ini bisa melihat username dari dosen pendamping. Oke, setelah dientrikan, disimpan, akan masuk ke tabel. Nah, di tabel ini muncul nama pengusulnya, ini salah percobaan ya, ini percobaan oleh admin. Sini contohnya adalah PKM kewirausahaan, isiannya. Nah, ini ada isian yang kosong, yang mana yang belum dilengkapi. Nah, alamat email anggota masih kurang, luaran, dana usulan. Nah, ini yang melengkapi siapa? Yang melengkapi adalah si mahasiswa. Lalu di kolom sebelah kanan ada validasi dosen. Nah, validasi dosen ini itu yang tadi, yaitu dosen yang memvalidasi. Ketika dosen itu memvalidasi, itu akan muncul di sebelah sini. Begitu juga yang validasi pimpinan. Nah, yang validasi pimpinan itu akan muncul di sebelah sini juga. Ini untuk melihat informasinya yang login dari si pengusul itu bisa diklik yang warna biru ini ya, yang gambar orang ini. Lalu untuk membatalkan nanti bisa diklik yang merah ini untuk penghapusan, asal belum ditutup ya. Kalau sudah ditutup itu ya tidak bisa dihapus jadwal untuk pengusulannya. Nah, ini tadi kalau yang diklik biru akan muncul loginnya. Ini kita tutup ya, karena nggak kelihatan. Nah, ketika sudah dimasukkan, lalu di halaman ini akan muncul usulannya. Nah, jumlahnya di sini. Sudah muncul usulan, tadi PKM kewirausahaan 1, di sini muncul di sini. Nah, ini untuk tempat mengupload berita acara ya, jadi yang di sebelah kanan ini di klik itu diubah, itu nanti bisa mengupload di sini berita acara yang sudah ditandatangani pimpinan ya tentunya. Oke, lanjut. Nah, ini di mahasiswa pengusul. Jadi setelah operator itu mengisikan usulannya ya, usulan sama judul,
Itu berikutnya adalah tugas mahasiswa untuk melengkapi isiannya. Sama langkahnya tadi sebelum masuk sini, yaitu masuk ke simbelmawa.kemdikbud.id, nanti di sebelah kanan, pojok kanan atas itu ada login SIM, terus lalu masuk menggunakan login mahasiswa di sana. Nah, nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Setelah masuk, ini contohnya ya di Universitas Negeri Makassar seperti ini, ada biodatanya sedikit. Nah, lalu di pengajuan usulan itu nanti ada ya. Nah, ini identitas usulannya. Nah, di sini itu pengusulnya, ini informasinya, terus data mahasiswanya ini perlu dilengkapi ya. Nah, untuk tahun ini nanti ada tambahan untuk nomor rekening, nanti sepertinya ada tambahan di sini akan diupdate sama tim untuk pengisian nomor rekening dan upload buku tabungan ya. Nah, nanti akan diupdate, nanti diperhatikan saja di isiannya. Nanti kalaupun nanti belum lengkap akan muncul di halaman listnya nanti. Ada informasi data dosen pendamping di sebelah kanan yang sudah dipilih oleh operator. Nah, ini judulnya ya. Jadi judulnya bisa diperbaiki apabila ada salah tipu oleh operator. Kemudian biaya usulan. Nah, biaya usulan ini nanti ada update juga ya. Ada update bahwa ada 3 inputan nanti biaya usulan yang diajukan untuk Kemdikbud, sama dari perguruan tinggi, lalu dari sumber lain. Jadi ini nanti ada 3, 1, ini yang sekarang ada 2. Lalu dipilih kelompok bidang ilmunya sesuai dengan bidang ilmu untuk proposalnya. Lalu berikutnya adalah anggota ya. Ini menambahkan anggota kelompoknya yang otomatis yang pertama yang login di sini adalah ketuanya. Tetapi ditambahkan anggota-anggotanya di sini. Anggotanya sesuai dengan skemanya. Ada yang 3, ada yang 5 di sini ditambahkan di sini. Lalu luarannya, nah luarannya juga ditambahkan. Setelah semua dilengkapi, baru klik ini ya, klik selesai. Nah ini catatan yang perlu diperhatikan ya. Jadi ada beberapa poin tadi sedang disesuaikan ya sistemnya. Nanti dicek saja periodik di Simbelmawa bahwa itu sudah update, dan kami akan pasti mengumumkan bahwa informasi bagian yang sudah diupdate itu akan diumumkan ke grup ya. Jadi akan update-nya akan lebih cepat diketahui. Semua data diambil dari PD Dikti ya, mahasiswa, dosennya ini yang dosen ber-NIDN atau NIDK, pokoknya yang terdaftar di PD Dikti, yang mana Simbelmawa akan mengakses dari PD Dikti datanya. Kemudian apabila ada kekeliruan nama, ini di Simbelmawa tidak bisa mengganti nama ya, atau memperbaiki ya, dalam arti memperbaiki. Itu yang perlu diperbaiki adalah di PD Diktinya. Jadi yang lewat perubahan data mahasiswa ya, kalau nggak salah di pelaporan itu untuk memperbaiki data mahasiswanya. Jadi semua data yang dipakai itu adalah data yang terdaftar di PD Dikti, mau singkatan maupun tidak, jadi yang terdaftar begitu. Nah, ini pedoman ya, link pedoman SID/PKM 2022. Lalu untuk pendaftaran akun PT ya, akun PT ini di SID Simbelmawa ini boleh difoto dulu ya. Mungkin teman-teman saya kasih waktu sebentar. Nah, untuk difoto. Jadi nanti tinggal oh ya, tadi sudah di ini. Tapi ini sepertinya nanti paparannya akan dipublish sih. Jadi juga bisa di-download di paparan ya. Oke, berikutnya. Wah, sudah selesai. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait tentang pedoman untuk di Simbelmawanya. Nanti bisa langsung dipraktekkan, dan kalau ada permasalahan nanti bisa langsung ditanyakan ke Mas Febri dan tim untuk koordinasi.
Seperti itu. Mungkin ini ada pertanyaan ya. Oke. Mungkin ada waktu sedikit untuk diskusi, Mas Tony. Baik bagi Bapak Ibu teman-teman sekalian yang ingin menanyakan tentang SIM Dermawan, kami persilahkan untuk raise hand. Baik, yang pertama mungkin dari Sakti. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih Pak Tony atas paparannya. Saya Sugeng dari Trisakti. Jadi ingin menanyakan bahwa ada memang dosen yang sudah pensiun, yang dulunya ber-NIDN, kemudian setelah pensiun mendapatkan NIDK gitu. Nah, pada saat beliau itu juga ikut serta dalam pembimbingan, pendamping, itu yang diingat masih NIDN saja kita. Padahal seharusnya dia menggunakan NIDK. Nah, apakah menyantumkan nanti menggunakan NDN, apakah NIDK, apakah itu juga diperbolehkan ya, walaupun dosen pendamping itu sudah pensiun, karena pada waktu ingin menelusuri juga itu juga agak repot. Kemudian satu hal lagi Pak, waktu itu beberapa waktu yang lalu itu saya pernah mengusulkan ya kalau nggak salah ke Pak Cipto itu agar di menu untuk sinkronisasi itu ada menu untuk menelusuri nama dosen ya, karena kalau tidak, dosen pendamping, dosen yang ber-NIDN itu cukup banyak sekali sehingga saya harus mengurutkan satu-satu, menyarinya itu agak lama. Ya, ini kendala waktu juga. Nah, mohon kiranya mungkin alternatifnya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Langsung saja Mas Tony mungkin. Oke, terkait tadi ada 2 poin ya yang sudah saya catat, itu terkait dosen yang sudah berubah jadi NIDK ya. Nah, ini sebenarnya acuan kita itu adalah data yang terdaftar di PDDikti, Pak. Nah, data di PDDikti. Dan apabila memang NIDN-nya ini sudah tidak aktif dan berubah menjadi NIDK, maka kewajibannya ya harus menghafalkan NIDK-nya Pak. Ini karena kan yang kita pakai itu adalah NIDK. Gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang untuk pencarian ya. Untuk pencarian itu sebenarnya bisa langsung menggunakan dari browsernya itu Pak, bisa langsung digunakan untuk pencariannya, pencarian nama dosen. Nah, nanti dicoba saja. Tetapi nanti kalau memang kita coba evaluasi juga, kalau memang itu untuk yang data yang banyak ya, terutama yang perguruan tinggi besar, itu coba nanti kita fasilitasi untuk fitur pencarian. Tapi pada dasarnya untuk pencarian lewat browser itu sudah dimungkinkan sih Pak, untuk langsung dicari ya berdasarkan nama itu. Itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Cukup jelas ya Pak Sugeng. Untuk pertanyaan selanjutnya dari U5, mohon direspon. Ibu Uci. Iya, terima kasih Pak Febri. Selamat sore. Terima kasih Pak Fatoni yang pemberi materi. Saya dari Universitas Indonesia Maju, Pak. Kami baru saja menerima SK penggabungan 2 sekolah tinggi. Jadi kami saat ini dalam proses migrasi. Tadi saya sudah mengajukan akun untuk universitas ya, Pak, karena sebelumnya kami akunnya adalah sekolah tinggi. Terkait hal tersebut, database kami kan untuk dosen dan mahasiswa itu masih di perguruan tinggi yang lama Pak, masih di sekolah tinggi. Itu apakah nanti akan berpengaruh atau bagaimana begitu Pak Fatoni? Karena kami nanti pastinya kan ini sudah, tadi saya tanya sama Pak Febri ya, ini pastinya sudah pakai universitas gitu ya. Cuma tadi saya terpikir
Tapi kan kami sekarang masih di Proses. sekolah tinggi semua terkait mahasiswa dan dosennya karena dalam proses migrasi. Bagaimana untuk pengusulan PKM ini, apakah berpengaruh atau tidak? Terima kasih, Baik. Pak. Baik, terima kasih. Berarti migrasinya belum 100% ya, Bu ya? Belum, Pak. Oh, Kami gitu. Januari baru terima SK-nya. Ini dalam proses migrasi. Baik. Bisa langsung dijawab, Mas Tatoni. Iya, itu tapi untuk akun yang universitasnya sudah dapat, Bu. Sudah dapat, Mas? Baru untuk belum ya, Bu ya? Oke. Memang ini agak ini ya. Karena dapat, Pak. kita juga nggak bisa memaksa untuk dari PDDikti itu memaksa untuk segera memigrasikan ya, karena migrasi itu adalah proses yang ada di PDDikti ya. Kalau di pengelolaannya itu di Pusdatin begitu. Dan ini coba dicek dulu, Bu, karena seperti yang tahun lalu kita juga ada case yang hampir mirip, yaitu migrasi itu malah baru berapa bulan gitu ya. Tapi dan itu agak mepet sama penerimaan PKM. Nah, sehingga akhirnya karena data itu yang di universitas itu benar-benar kosong ya, yang barunya itu kosong, itu sehingga dengan terpaksa menggunakan yang lama untuk mengakomodasi karena memang dalam proses migrasi. Nah, tetapi nanti untuk persuratannya mungkin nanti apa Prof Fauzi apa Prof Nuni bisa bantu terkait, karena itu kan surat yang kesediaan PT itu kan harus menggunakan instansi yang sedang aktif ya, bukan instansi yang sudah tutup. Jadi dari segi data itu nanti coba kita cek, nanti terus komunikasi dengan Mas Febri bagaimana itu datanya, karena kalau memang datanya sudah diimigrasi, terutama yang peserta atau mahasiswanya sudah yang mau diusulkan itu ada, berarti bisa dipakai untuk yang baru. Tetapi untuk yang mahasiswanya belum dimigrasi tetapi masih menyangkut di kampus sekolah tingginya, berarti nah itu karena itu nanti terkait yang menandatangani proposal pimpinannya juga terkait surat kesediaan pendanaannya itu. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Prof Nuni atau Prof Fauzi buat regulasi tanda tangan atau suratnya ini. Ya betul itu ya. Jadi kalau mahasiswa yang bisa ikut itu harus yang terdaftar di PDDikti. Dosen-dosennya juga demikian yang akan menjadi dosen pendamping pun yang ada di PDDikti. Karena kalau tidak nggak muncul namanya, gitu ya. Kemudian yang menandatangan ya pasti dari pimpinan perguruan tingginya, begitu. Itu yang bisa saya tambahkan, Mas Fatoni. Baik. Izin lagi, Mas Fatoni, satu lagi. Iya. Iya, mungkin ini hanya menegaskan saja ya. Berarti akan agak sulit begitu ya, karena memang kami belum selesai proses migrasi. Atau memang kalau memang sebagian sudah dimigrasi, kami tetap bisa untuk pakai kode PT yang baru, karena memang kalau kode universitasnya sudah ada, Pak, tapi memang belum semua di migrasi, memang masih proses. Saya juga belum memfollow up lagi sampai sejauh mana ke pangkalan data univ kami begitu. Ya Bu, nanti tetap koordinasi sama kita Bu ya, karena di Simbel Mawa itu juga akan melakukan bersih-bersih ya, bukan bersih-bersih, tapi data mahasiswa itu kita kunci dari PDDikti itu hanya satu. Nah, itu ternyata ini sudah di luar ranah kita, bahwa ternyata data yang ada di PDDikti itu terkadang dibuatkan baru, terkadang dipindah, Bu. Itu juga agak mengganggu sistem kita. Kita susah mendeteksi itu. Jadi memang perlu ngecek case by case ya. Itu pada waktu 2 tahun lalu kalau nggak salah ada kasus yang serupa, itu data itu dicari nggak ada, tetapi dianggap sudah ada di Simbelmoa. Ternyata kita telusuri lebih dalam, itu ternyata sudah dipindah. Artinya sama PDDikti itu dipindah. Nah, tetapi ada satu kasus lagi, mahasiswanya itu
double. Loh, double kenapa? Karena sudah ditambahkan dari PD Dikti ini ternyata itu dibuatkan baru gitu. Jadi cara perlakuan data dari PD Dikti ini juga kurang konsisten sehingga kita juga harus melihat data di mahasiswanya itu. Itu agak masuk sih Bu untuk dari data-datanya. Gitu Bu yang bisa saya sampaikan Bu. Baik Bu Uci, untuk keluhan lebih lanjut nanti bisa hubungi kami ya Bu untuk